Judul yang aneh banget kan? Pria yang mengira istrinya topi. Ini bukan fiksi loh, tapi salah satu misteri paling nyata dari pikiran manusia yang diselidiki oleh ahli neurologi legendaris Oliver Sacks. Yuk, kita selami bareng-bareng karya luar biasa ini. Jadi, pertanyaannya, gimana ceritanya seorang musisi yang cerdas bisa bikin kesalahan aneh kayak gitu? Jawabannya ini, bakal menantang semua yang kita kira kita tahu tentang cara kerja otak dan cara kita melihat dunia. Nah, ini dia inti dari misterinya. Kutipan ini datang dari Dr. P, salah satu pasien Oliver Sacks. Buat Dr. P, dunia itu isinya bukan lagi orang atau benda, tapi cuma sekumpulan fitur-fitur abstrak tanpa makna pribadi sama sekali. Coba bayangin Anda lihat bunga mawar. Pasti langsung tahu kan, itu mawar. Nah, Dr. P cuma lihat bentuk merah berbelit. Dia bisa sih mendeskripsikannya secara teknis, tapi baru sadar itu bunga setelah mencium baunya. Ini nunjukin betapa putusnya koneksi antara apa yang dia lihat dan apa artinya. Intinya gini, otaknya itu kerja kayak komputer. Dia memproses fitur-fitur visual, tapi gagal nangkep gambaran besarnya. Dia bisa melihat hidung, telinga, atau mata, tapi dia kehilangan kemampuan buat melihat sebuah wajah yang utuh, atau yang disebut Sacks sebagai engkau, seorang pribadi. Dan ternyata, Dr. P itu nggak sendirian. Dia cuma salah satu dari banyak banget penjelajah yang ditemuin Sacks. Karyanya itu udah kayak galeri kisah orang-orang yang tersesat di wilayah pikiran yang paling aneh dan nggak terbayangkan. Kenalan yuk sama Jimmy G, hidupnya ini kayak lelucon yang tragis. Dia selamanya kejebak di tahun 1945, dan memorinya itu kayak di-reset tiap beberapa menit. Nah, ini reaksi Jimmy pas ngaca dan lihat wajahnya udah umur 49 tahun, padahal di kepalanya dia masih merasa 19 tahun. Dan yang lebih gila lagi, sesaat kemudian dia udah lupa sama semua kejadian itu. Mungkin ada lagi yang lebih aneh, yaitu kisahnya Christina. Coba bayangin deh, Anda tiba-tiba kehilangan indera yang paling dasar, kesadaran akan di mana posisi tubuh Anda. Kondisi ini namanya hilangnya propriosepsi. Dia harus benar-benar ngeliatin anggota tubuhnya buat bisa mengendalikannya. Dia hidup kayak jadi hantu di dalam tubuhnya sendiri yang udah nggak bisa dirasain. Dia bahkan pakai analogi pithed, istilah buat katak yang sumsum tulang belakangnya udah dirusak, buat gambarin perasaannya. Kebayang kan? Semua cerita ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi buat Sacks, yang paling menarik bukan cuma keanehan pasiennya, tapi justru gimana ilmu neurologi itu sendiri gagal memahami mereka sebagai manusia. Oke. Sekarang mari kita lihat gimana ini semua membangun kritik utama Sacks terhadap neurologi tradisional pada masanya. Menurut Sacks, neurologi klasik itu terobsesi banget sama satu kata ini, defisit. Ilmunya cuma fokus pada apa yang hilang atau apa yang rusak. Akibatnya, pasien seringkali cuma dilihat sebagai sekumpulan fungsi yang error. Lihat aja deh bahasanya. Afasia, agnosia, amnesia, semuanya tentang kehilangan. Fokusnya cuma ke apa yang udah nggak ada, bukan apa yang masih tersisa dari orang itu. Nah, sebagai gantinya, Sacks nawarin pendekatan yang radikal dan jauh lebih manusiawi. Sebuah ilmu yang pertanyaannya bukan cuma apa yang salah, tapi juga siapa sih orang di hadapan saya ini? Dia ngerasa riwayat kasus yang standar itu benar-benar melucuti identitas pasien, cuma menyisakan spesimen klinis yang dingin. Tabel ini ngerangkum ide utamanya dengan jelas banget. Untuk benar-benar paham pasien, kita harus pindah dari sekedar riwayat kasus yang fokus ke apa penyakitnya menjadi sebuah narasi atau kisah hidup yang utuh tentang siapa orangnya. Nah, inilah yang disebut sebagai neurologi identitas. Pendekatan ini melihat penyakit bukan cuma sebagai mesin rusak, tapi sebagai sebuah perjuangan pribadi di mana seseorang berusaha mempertahankan jati dirinya. Jadi, apa dong pelajaran utama dari semua kisah yang aneh dan mengharukan ini? Sacks menemukan bahwa bahkan saat ingatan udah hilang total, kayak kasus Jimmy, jiwa seseorang itu masih bisa dijangkau. Caranya? Lewat seni, kebersamaan, dan perhatian spiritual. Pada akhirnya, setiap pasien ini menunjukkan hal yang sama. Diri kita itu jauh lebih tangguh daripada sekedar daftar fungsi otak. Buat Dr. P, musik jadi penyelamatnya. Buat Jimmy, itu ada di momen kebersamaan. Buat Christina, identitas adalah perjuangan tanpa henti. Jiwa kita itu ternyata pejuang. Karya Sacks ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang mendalam. Tentang apa sih yang sebenarnya membentuk sebuah diri, terutama ketika mesin di dalam pikiran kita mengalami kerusakan.